Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua. Balik lagi sama aku Rizky Amalia Putri. Aku adalah mahasiswi pendidikan bahasa Arab di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang mana belakangan ini aku lagi mempelajari soal kebijakan kurikulum terbaru, yang mana teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau sekarang kita sudah masuk ke dalam era kurikulum merdeka dengan poros capaian pembelajaran atau CP. Nah, di sini aku mau membagikan hasil laporan observasi aku mengenai desain CP dalam Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 9941 tahun 2025 pada pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Yang mana pertanyaannya, apakah SK Dirjen ini tuh yang baru rilis sudah benar-benar mempresentasikan kemampuan berbahasa Arab yang hidup di lingkungan madrasah, atau jangan-jangan masih sekedar daftar materi yang harus dihafal, atau mungkin juga masih terjebak di pola ta'limul qawaid yang kaku. Nah, di video ini aku bakal membedah menggunakan checklist evaluatif mutu CP berdasarkan prinsip outcome based education. Hai Bina, simak laporan hasil observasi aku ini ya. Oke, aku langsung bakal melaporkan hasil observasi aku pada SK Dirjen tadi, yang mana dalam observasi ini tuh ada checklist evaluatif yang di dalamnya itu ada 3 kolom, yaitu ya, sebagian dan tidak. Kalau yang ya itu artinya berkualitas tinggi, kalau sebagai itu perlunya revisi, dan yang tidak itu harus dirumuskan kembali. Nah, dalam observasi kali ini ada berbagai macam indikator penilaian, yang mana kita langsung masuk aja ke dalam indikator pertama. Pada butir soal nomor 1, apakah CP secara jelas menyampaikan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Jawaban aku adalah sebagian. Karena kenapa? Pada CP dalam Surat Keputusan Dirjen nomor 9941 tahun 2025 ini, yang mana untuk MI, MA, dan MAK itu menyatakan kemampuan melalui 2 elemen saja, yang mana komponen bahasa dan keterampilan bahasa. Nah, elemen komponen bahasa ini tuh masih terlalu banyak membuat daftar pola gramatikal. Misalnya, pada fase A sampai CMI masih menyebutkan keterampilan seperti menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan, tanpa deskripsi kemampuan yang konkret. Nah, dengan demikian, hanya sebagian CP yang secara jelas menyatakan apa yang mampu dilakukan murid. Oke, untuk butir soal nomor 2 sekarang, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Aku jawabannya adalah sebagian. Karena elemen komponen bahasa dalam Surat Keputusan Dirjen ini tuh secara eksplisit masih sangat berorientasi pada penguasaan materi kebahasaan saja. Misalnya pada fase A di MI, dia tuh hanya menyebutkan pola kalimat seperti man huwa, ma ismuka, ma ismuki gitu, berdasarkan daftar topik seperti perkenalan, rumahku, keluargaku, madrasahku. Hal ini tuh mencerminkan orientasi isi, bukan pada orientasi pada capaian pembelajaran, yang mana fokus pada makna baru ini tersirat di elemen keterampilan bahasa, itu pun tidak dideskripsikan secara operasional. Yang mana sesuai pada lampiran pertama yang ada di sini, pada prinsip CP seharusnya itu berfokus pada performa komunikasi dengan unsur linguistik yang hanya sebagai sumber daya pendukungnya saja. Kita next pada butir soal nomor 3, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Nah, untuk Surat Keputusan Dirjen ini aku jawab tidak, karena pada SK ini unsur linguistik itu menjadi komponen utama yang tersendiri dan mendominasi pada rumusan CP, terutama pada fase A sampai CMI dan juga fase D di MTS, yang mana komponen bahasa juga menampilkan daftar panjang pola kalimat gramatikal dalam bahasa Arab sebagai target capaiannya. Hal ini kan bertentangan secara langsung dengan prinsip OBE ataupun capaian pembelajaran, yang mana menegaskan kalau misalnya unsur linguistik diposisikan sebagai sumber daya kebahasaan yang mendukung komunikasi. CP yang baik seharusnya itu menyematkan unsur linguistik secara implisit dalam konteks performa komunikasi, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. Oke, kita lanjut ke dalam indikator penilaian berikutnya. Pada butir soal nomor 4, apakah CP mempresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Maka jawaban saya adalah sebagian. Karena kenapa? Elemen keterampilan bahasa pada Surat Keputusan Dirjen ini hanya mencantumkan tindakan komunikasi secara umum, yaitu menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan mempresentasikan. Namun, tanpa menyatukannya dalam satu tindakan komunikatif yang utuh dan bermakna. Karena setiap keterampilan dipisahkan tidak terintegrasi dalam satu fungsi komunikasi yang nyata. Contohnya pada fase D di MTS itu sedikit mungkin lebih baik ya, karena di situ tertuang atau tertulis oleh
oleh mengidentifikasi informasi secara tersurat, kemudian mengaplikasikan wacana secara lisan, menganalisis teks visual atau multimodal, dan memproduksi gagasan secara tertulis maupun lisan. Namun, hal ini pun masih berupa daftar proses belajarnya aja, bukan satu tindakan komunikasi yang menyatu secara bermakna. Kemudian pada butir soal kelima, apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Maka jawaban saya di sini adalah tidak. Karena dalam SK Dirjen nomor 9941 ini secara struktural justru memisahkan keterampilan bahasa menjadi daftar terpisah. Hanya kayak menyimak saja, terus kemudian berbicara saja, memirsa saja, menulis saja, dan mempresentasikan saja. Yang mana model ini tuh adalah ciri khas pendekatan berbasis keterampilan, yaitu skill based, yang terpisah-pisah, bukan pendekatan berbasis capaian komunikasi secara nyata yang terpadu. Nah, berdasarkan lampiran di sini pada prinsip lampiran ke-1 pada prinsip operasional perumusan CP nomor 2, yaitu pemisahan mekanis ini harus dihindari karena kemampuan berbahasa berkembang secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi yang bermakna, bukan sebagai keterampilan yang berdiri sendiri. Apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Maka jawaban saya adalah tidak. Karena serupa dengan butir nomor kelima, yang mana SK ini tuh hadir dalam bentuk daftar yang terpisah saja keterampilan bahasanya, bukan secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, yang mana elemen komponen bahasa dan elemen keterampilan bahasa pun dipisahkan strukturnya, seolah-olah yang mana hal ini tuh mengesankan bahwa penguasaan komponen bahasa terlebih dahulu dilakukan sebelum keterampilan dilatihkan. Yang mana itu pendekatan integratif yang di dalamnya ini terdapat pada lampiran pertama, pada prinsip kedua yang kemudian dikuatkan juga pada lampiran keempat ini belum terwujud dalam rancangan SK ini gitu. Nah, dalam lampiran keempat ini yaitu reformulasi yang mungkin lebih terpadu dan tampak jelas ya, misalnya kayak mampu memahami, menyampaikan kembali informasi sederhana tentang kehidupan di madrasah, kemudian mampu berpartisipasi dalam percakapan sederhana dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut dalam indikator penilaian berikutnya. Butir soal nomor 7, apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Maka jawaban saya adalah sebagian, karena secara implisit tindakan resepsi dan produksi ada dalam ke-6 keterampilan disebutkan. Seperti menyimak, itu kan resepsi lisan, kemudian kayak seperti berbicara, itu kan resepsi dari produksi ya. Namun secara interaksi dan mediasinya itu tidak secara eksplisit dirumuskan dalam CP capaian pembelajaran SK ini, yang mana interaksi dan juga mediasi itu kan merupakan dimensi yang penting dalam CEFR, Council of Europe pada tahun 2020, yang menjadi rujukan utama dalam capaian pembelajaran bahasa gitu. Kemudian dibandingkan pada lampiran keempat, yaitu menyertakan rumusan seperti kayak mampu berpartisipasi dalam percakapan sederhana, kemudian mampu bertanya dan menjawab, mampu menyampaikan kembali si wacana, sehingga SK ini tuh masih kurang dalam dimensi ini. Lanjut pada butir soal 8, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekadar aktivitas belajar di kelas? Maka jawaban saya adalah sebagian. Karena beberapa tindakan berbahasa dalam surat keputusan ini tuh masih bersifat aktivitas belajar biasa yang monoton. Misalnya hanya mengidentifikasi informasi secara tersurat maupun tersirat dari wacana, yang mana hal ini itu kan lebih terdengar sebagai latihan membaca daripada aktivitas komunikasi yang nyata. Sementara pada lampiran keempat, reformulasi pada rancangan capaian pembelajaran mungkin lebih menyebutkan secara konteks komunikasinya, yaitu kayak mampu berpartisipasi dalam percakapan, kemudian mampu menggambarkan atau bertanya, seperti itu. Yang mana hal ini itu tercantum pada prinsip perumusan capaian pembelajaran pada prinsip ke-8 yang menegaskan bahwa tindakan berbahasa harus hadir melalui praktik komunikasi yang nyata, bukan sekedar aktivitas latihan. Kemudian pada butir soal nomor 9, apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulis, dan multimodal? Saya jawab ya, karena salah satu aspek mungkin yang sudah memadai dalam SK ini adalah elemen keterampilan bahasa secara eksplisit menyebutkan beragam moda seperti menyimak, berbicara, membaca, menulis, memirsa, dan mempresentasikan. Kemudian bahkan pada fase D juga disebutkan secara spesifik seperti menganalisis teks visual atau multimodal, yang mana rujukan ini terdapat pada teks audiovisual di beberapa fase juga. Oke, kita lanjut kepada indikator penilaian berikutnya. Butir soal nomor 10, apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Maka jawaban saya adalah sebagian, karena konteks dalam SK ini itu disebutkan terutama melalui daftar tema atau topik tertentu seperti perkenalan, keluarga, madrasahku, hobiku, dan lain-lain untuk fase A dan fase C
CDMI. Nah, hal ini kan konteksnya itu dalam pengertian tema pembelajaran saja, bukan pada konteks komunikasi yang sesungguhnya. Nah, konteks komunikasi yang bermakna itu kan seharusnya kayak menunjukkan situasi sosialnya, kayak seperti tujuan untuk komunikasinya seperti apa, kemudian meta tuturnya itu siapa, dan kegunaannya untuk apa. Dan yang mungkin bisa dalam kita sampaikan dalam materi keempat ini, reformulasi penrumusan CP itu mungkin lebih baik menyebutkan konteks seperti kayak konteks personal, sosial keagamaan, dan akademik untuk fase A sampai C di MI, kemudian konteks sosial keagamaan dan akademik untuk fase D di MTS begitu. Kemudian, lanjut pada butir soal nomor 11, apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekedar tema pembelajaran? Maka jawaban saya tidak. Ini mungkin adalah kelemahan paling menonjol dalam SK ini ya, yang mana konteks yang disebutkan seperti perkenalan, keluargaku, rumahku, madrasahku, itu yang terdapat pada fase A sampai C di MI adalah tema pembelajaran, bukan situasi komunikasi yang nyata. Nah, situasi komunikasi itu kan seharusnya menggambarkan kondisi sosial di mana si bahasa itu digunakan, kayak seperti siapa yang berbicara, kepada siapa lawan tutur bicara kita, tujuannya untuk apa, dan dalam kondisi yang bagaimana, seperti itu. Hal ini juga tercantum pada lampiran 1 pada prinsip perumusan CP pada prinsip ketiga, yang mana menyatakan bahwa konteks penggunaan bahasa harus menunjukkan konteks sosial, akademik, atau religius yang melatar belakangi penggunaan bahasa, bukan hanya sekadar pada topik yang dipelajari. Kemudian next pada butir soal nomor 12, apakah konteks tersebut membantu menentukan fungsi komunikasi dan ragam bahasa yang digunakan? Maka jawaban saya adalah tidak. Daftar tema dalam surat keputusan dirjen itu tuh tidak secara otomatis menentukan fungsi komunikasinya atau ragam bahasanya. Misalnya kayak topik madrasahku, itu kan bisa digunakan untuk berbagai fungsi komunikasi, kayak mendeskripsikan, bercerita, bertanya, ataupun berdiskusi, yang mana tuh menuntut ragam bahasa yang berbeda. Karena kan fungsi komunikasi tidak dinyatakan secara eksplisit, maka guru juga pasti bakal sulit menentukan jenis teks apa, terus ragam bahasanya mau bagaimana yang sesuai. Yang mungkin pada lampiran keempat reformulasi perumusan CP mungkin lebih baik ya, karena di sini menyebutkan konteks yang langsung menunjukkan fungsinya, seperti menyampaikan informasi pengalaman dan tanggapan sederhana secara lisan. Oke, next pada indikator penilaian selanjutnya. Pada butir soal nomor 13, apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Maka saya jawab adalah sebagian. Karena elemen keterampilan bahasa dalam SK nomor 9941 ini mencantumkan kata kerja yang dapat diobservasi, seperti kayak menyimak, berbicara, membaca, memirsa, menulis, dan merepresentasikan. Namun karena tidak ada deskripsi performa yang konkret, maka kita sulit untuk menentukan seperti apa sih kualitas performa yang diharapkan pada setiap fasenya, kayak gitu. Nah, dalam prinsip perumusan CP nomor 4 itu menyatakan kalau misalnya rumusan CP memungkinkan perancang kurikulum membayangkan untuk asesmen performatif yang sesuai, yang mana mungkin pada reformulasi perumusan CP pada lampiran keempat itu mungkin lebih baik ya, karena di sini tuh tercantum misalnya performanya ditandai dengan keberanian mencoba, kesantunan dasar, serta kayak pelafalan yang cukup dipahami, seperti itu. Yang mana hal ini kan memberikan indikator performa yang bisa kita nilai, bisa kita terukur gitu. Kemudian selanjutnya pada butir soal nomor 14, apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Maka saya jawab adalah sebagian, karena dari keenam keterampilan disebutkan, mungkin guru bisa membayangkan tugas seperti tes lisan atau tes tulis. Namun, tanpa deskripsi performa yang spesifik, asesmen yang dibuat bisa jadi sangat bervariasi dan juga tidak terarah. Misalnya pada fase A di MI, hanya ada daftar pola kalimat tanpa penjelasan pada level mana, dalam konteks apa, terus pada kalimat apa, pada kondisi apa kalimat itu harus digunakan, sehingga sulit merancang asesmen yang tepat. Melainkan pada lampiran keempat reformulasi itu menyebutkan pada fase A mampu merespon ujaran tersebut secara terbatas melalui peniruan, jawaban singkat, ataupun penunjukan yang langsung pada tugas asesmen tersebut. Kemudian kita lanjut kepada butir soal ke-15, yaitu apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung. Maka saya jawab adalah sebagian, karena elemen keterampilan bahasa ini bersifat abstrak dan generik, yang mana hanya menyebutkan seperti menerapkan keterampilan berbahasa yang meliputi kegiatan menyimak, berbicara, memirsa, mempresentasikan, dan lain sebagainya tanpa penjelasan lebih lanjut. Hal ini tuh masih terlalu abstrak untuk diakses secara langsung. Sementara elemen komponen bahasa justru terlalu konkret atau terlalu rinci pada daftar kalimat gramatikanya aja, tapi tidak teroperasionalkan untuk asesmen performa komunikasi. Selanjutnya kita masuk dalam indikator penilaian berikutnya. Pada butir soal nomor 16, apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati?
Mungkin saya jawab adalah sebagian. Karena kata kerja dalam elemen keterampilan bahasa seperti menyimak, berbicara, memirsa, mempresentasikan itu kan merupakan tindakan yang dapat diamati. Namun kata kerja dalam elemen komponen tersebut itu tuh lebih bercorak pada kognitif analitisnya aja, yang mana misalnya pada fase A hanya mengenali, kemudian pada fase B dan C itu mengidentifikasi, pada fase D sampai F itu menganalisis. Nah, dari kata kerja menganalisis ini kan misalnya ada tindakan berpikir bukan pada tindakan komunikasi. Nah, hal ini tercantum dalam lampiran prinsip perumusan CP pada prinsip nomor 5, yang mana secara tegas menyampaikan bahwasannya CP harus menggunakan kata kerja operasional komunikasi, kemudian menghindari verba abstrak yang tidak memiliki bukti performa langsung. Yang mana mungkin pada lampiran keempat ini reformulasi perumusan CP lebih baik digunakan pada komunikasi seperti kata memahami, merespon, menyampaikan, berpartisipasi, ataupun menghasilkan. Kemudian pada butir soal nomor 17, apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif internal yang tidak menunjukkan performa bahasa? Maka saya jawab adalah sebagian. Karena misalnya kata kerja menganalisis aja tuh yang mendominasi pada fase pada fase D sampai F, dan apalagi dalam fase MAPK itu kata kerja kognitif internal. Hal ini demikian pula seperti mengenali pada fase A sampai B yang mengacu pada proses kognitif internal daripada pada tindakan komunikasi. Nah, meskipun kemampuan analisis ini penting dalam pembelajaran bahasa, bila menjadi kata kerja utama dalam CP, orientasi pembelajaran itu akan bergeser ke arah analisis kebahasaan formal alih-alih dalam penggunaan bahasa secara komunikatif. Hal ini tuh konsisten dengan temuan bahwa elemen komponen bahasa itu masih lebih berorientasi pada pengetahuan linguistik. Oke, kita next pada indikator penilaian berikutnya. Baik, pada butir soal 18, apakah CP menjaminkan perkembangan kualitas performa berbahasa dari fase ke fase? Maka saya jawab adalah sebagian. Karena mungkin dapat progresi dalam hal kompleksitas tema dan materi dari fase A ke fase F, dari perkenalan di fase A hingga berdiskusi pada kehidupan kampus dan isu global pada fase F. Namun progresi kualitas performa berbahasa ini tidak digambarkan secara eksplisit. Bagaimana si murid fase A berbicara berbeda secara kualitatif dari murid fase D gitu. Nah, hal ini tuh dalam SKD tidak menjawab. Sebaliknya, mungkin pada reformulasi lampiran keempat di sini menyatakan progresi kualitas secara jelas dari fase A yang mana itu pelafalan yang cukup dipahami. Kemudian fase D itu menyampaikan penyampaian yang cukup runtut. Kemudian pada fase F itu secara mandiri dan fungsional berdiskusi seperti itu. Hal ini kan menunjukkan perkembangan kemandirian. Hal ini tuh menunjukkan perkembangan kemandirian dan kualitas yang bertahap sesuai dengan lampiran 1 pada prinsip perumusan CP nomor 6. Kemudian lanjut kepada nomor 19, apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan penggunaan bahasa dan kontrol makna? Maka saya jawab tidak. Karena dalam SK nomor 9941 ini tidak secara eksplisit menggambarkan peningkatan kemandirian, keluasan ataupun kontrol makna dari fase ke fasenya. Progresi yang ada hanya berupa menambahan materi, kosakata baru, peningkatan kompleksitas gramatika dari sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, hal ini kan progresinya hanya berbasis pada materinya saja, bukan progresi pada berbasis kemampuan berbahasa secara nyata kayak gitu. Nah, hal ini terumuskan pada lampiran operasional perumusan CP nomor 6 yang menegaskan bahwasannya progresi antar fase ditandai dengan peningkatan kejelasan makna, ketepatan konteks, dan kemudian penggunaan bahasa, yang mana mungkin pada lampiran keempat reformulasi ini lebih baik gitu. Lanjut pada butir soal nomor 20, apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata? Makanya saya jawab adalah tidak. Hal ini merupakan kelemahan yang signifikan ya dalam SK ini, yang mana progresi dari fase A hingga fase F itu hampir seluruhnya itu hanya ditentukan oleh penambahan kompleksitas materi linguistik saja. Seperti fase A itu mengenali pada kalimat dasar, fase D menganalisis kosakata, pola kalimat, pada wacana, kemudian fase F itu menganalisis kosakata, gramatika, wacana yang lebih kompleks gitu. Nah, model progresi ini kan lebih mencerminkan pada kurikulum berbasis isi daripada kurikulum berbasis capaian. Yang mana hal ini tuh bertentangan yang mendasar pada prinsip capaian pembelajaran. Kita next pada indikator penilaian berikutnya. Kemudian pada butir nomor 21, apakah CP menentukan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Saya jawab adalah sebagian. Nah, elemen keterampilan bahasa dalam SK ini tuh sudah menempatkan murid sebagai pelakunya, yaitu menerapkan keterampilan berbahasa yang meliputi kegiatan menyimak, berbicara, dan lain sebagainya. Namun, elemen komponen bahasa itu masih menggunakan kata kerja yang pasif, seperti hanya mengenali bunyi, kosakata untuk fase A, kemudian mengidentifikasi kalimat sapaan. Nah, yang mana mungkin lebih menempatkan murid sebagai pengamat atau analisis bahasa, bukan pada penggunaan bahasa. Hal ini tuh tercantum pada prinsip perumusan CP pada prinsip nomor 7, yang mana menegaskan murid harus menjadi subjek aktif pada penggunaan bahasa, bukan hanya sebagai objek
objek pengenalan atau menganalisis bentuk-bentuk kebahasaan kayak gitu. Kita lanjut pada nomor soal 22. Apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebutkan guru, metode, atau media pembelajaran? Saya jawab ya. Karena secara redaksional CP rancangan CP dalam SK ini konsisten berfokus pada murid dan tidak menyebutkan adanya guru, metode, ataupun media secara langsung dalam rumusan CP-nya. Yang mana memang guru, metode, pendekatan media dan lain-lain itu kan disebutkan dalam bagian rasional dan karakteristiknya aja. Misalnya pendekatan komunikatif, humanistik, struktural, dan lain sebagainya. Namun hal ini berada di luar rumusan CP itu sendiri. Maka dari itu hal ini sudah sesuai dengan prinsip perumusan capaian pembelajaran pada prinsip nomor ke-7 yang menyatakan guru, metode, media tidak dicantumkan dalam pernyataan capaian. Oke, kita lanjut kepada indikator berikutnya. Pada butir soal nomor 23, apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Maka saya jawab adalah sebagian. Karena bagian rasional dalam SK nomor 9941 ini menyebutkan nilai-nilai cinta secara eksplisit gitu. Seperti cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, dan lain-lain. Namun dalam rumusan CP ini tuh pada fase-fase tersebut nilai-nilai ini tidak tercerminkan melalui tindakan berbahasa. Ya mungkin pada lampiran nomor 4 yaitu reformulasi perumusan capaian pembelajaran lebih mendeskripsikan performa, seperti performanya ditandai oleh dasar pada fase A, kemudian sikap empatik dan berkomunikasi pada fase C, mungkin sikap moderat dalam berbahasa dalam fase E. Nah, hal ini juga terlampirkan pada prinsip nomor 8 yang menyatakan bahwa nilai harus muncul melalui pilihan tindak tutur, strategi interaksi, dan cara menyampaikan maknanya, bukan sebagai pernyataan yang terpisah. Kita lanjut pada butir soal nomor 24. Apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Saya jawab sebagian. Karena dalam rumusan CP dalam SK ini tiap fasenya itu pernyataan nilainya tidak secara eksplisit dicantumkan. Hal ini sebenarnya positif dari sisi menghindari pernyataan nilai normatif yang terpisah. Namun sisi negatifnya malahan nilai itu pun tidak terintegrasi secara fungsional dalam rumusan CP itu. Namun reformulasi perumusan CP pada lampiran ini lebih baik mengintegrasikan nilai ke dalam deskripsi performanya secara baik gitu, yang mana bukan sebagai butir nilai yang terpisah, melainkan pada bagian dari indikator performa komunikasi murid. Oke, kita masuk ke dalam indikator penilaian selanjutnya. Pada butir soal nomor 25, apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perancangan pembelajaran dan asesmen? Maka saya jawab adalah sebagian. Karena rumusan CP dalam SK ini mungkin dapat dijadikan titik awal, tapi masih kurang memadai karena rumusannya terlalu umum atau terlalu rinci namun tidak bersifat komunikatif, sehingga guru itu akan kesulitan dalam menurunkannya menjadi tujuan pembelajaran dari rumusan seperti kayak menerapkan keterampilan berbahasa. Karena kan hal ini tidak jelas gitu. Performa apa yang kita nilai, seperti apa yang ingin kita harapkan gitu. Sebaliknya dalam lampiran keempat, reformulasi ini lebih memudahkan guru dalam merancang TP dan asesmen yang selaras. Hal ini juga tercantumkan pada prinsip perencanaan perumusan CP nomor 9 yang menegaskan CP dirumuskan sebelum materi dan aktivitas. Yang mana materi dan yang diturunkan dan runtutan performa pola yang hal ini pun belum terwujudkan secara optimal dalam SK ini. Kemudian pada nomor 26, apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Maka saja adalah sebagian. Karena dari elemen komponen bahasa yang memutar pola kalimat, guru itu lebih mudah dalam menurunkan tujuan penguasaan struktur bahasa daripada tujuan kemampuan komunikasi. Hal ini tuh dapat menimbulkan resiko gitu, bahwa tujuan pembelajaran yang diturunkan akan kembali berorientasi pada materi gramatika, yang hal ini kan bertentangan terbalik ya pada capaian kurikulum berbasis capaian pembelajaran gitu. Sebaliknya, elemen keterampilan bahasa yang terlalu umum juga menyulitkan penurunan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Nah, hal ini telah dilampirkan pada lampiran keempat pada reformulasi deskriptif performa yang lebih konkret, seperti mampu memahami makna dasar pada teks tulis maupun audio gitu. Kemudian secara sederhana mampu mengidentifikasi gagasan utama, yang mana hal ini itu memungkinkan penurunan tujuan pembelajaran yang lebih logis dan selaras dengan CP. Next, kita pada butir soal nomor 27, yaitu apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntutan performa komunikasi dalam CP? Maka saya jawab adalah tidak. Karena dalam rancangan capaian pembelajaran SK ini itu polanya justru terbaliknya gitu. Materi kebahasaannya seperti gramatika atau pola kalimat itu sudah ditetapkan lebih dahulu dalam elemen komponen bahasa, lalu keterampilannya diterapkan gitu. Hal ini kan malah jadi pola forward design ya, dari materi ke aktivitas, bukan backward design gitu, yang dari capaian ke materi. Hal ini secara gamblangnya itu tercantum pada prinsip perumusan CP nomor 9, yang mana secara eksplisit menyatakan materi kebahasaan itu diturunkan dari tuntunan performa yang dinyatakan dalam CP. Kita next pada indikator yang terakhir. Oke, pada butir soal nomor 28, apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda?
Jawaban saya adalah tidak, karena setiap fase dalam SK ini tuh memuat dua elemen yang terpisah, yaitu komponen bahasa dan juga keterampilan bahasa, yang masing-masing itu udah mana deskripsinya panjang dan padat gitu ya. Karena elemen komponen bahasa saja kan sudah memuat belasan pola kalimat ya dengan berbagai topik. Hal ini pun juga memuat beban ganda gitu, bahkan malah tambah berlipat ganda gitu ya kan, karena pada lampiran nomor 1 di sini, yaitu prinsip perumusan CP nomor 10 menyatakan bahwasannya CP itu harus menghindari penggabungan beberapa capaian yang berbeda dalam satu pernyataan, yang mana redaksi dibuat padat dan mudah dipahami. Nah, hal ini mungkin pada reformulasi lampiran keempat perumusan CP itu lebih baik, yang mana setiap elemen memuat satu rumusan performa yang lebih kohesif, meskipun tetap mencakup berbagai aspek kemampuan bahasa. Kemudian pada butir soal nomor 29, apakah redaksi CP itu ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Maka saya jawab adalah tidak, karena rumusan CP dalam SK ini, khususnya pada elemen komponen bahasa, itu sangat panjang dan padat dengan daftar pola kalimat dalam dalam bahasa Arab yang memerlukan pengetahuan gramatikanya gitu untuk memahami. Nah, hal ini tuh tidak memenuhi kriteria yang ringkas dan tidak multitafsir, karena seorang guru yang baru ingin mengajar gitu bisa menginterpretasikan CP ini tuh sangat berbeda-beda tergantung pada penguasaan gramatika Arabnya gitu. Nah, hal ini elemen keterampilan bahasa di sisi lain juga terlalu singkat dan terlalu umum sehingga menjadi multitafsir. Dan hal itu mungkin lampiran keempat pada reformulasi capaian pembelajaran ini lebih baik karena mencapai keseimbangan redaksi yang cukup ringkas namun deskriptif untuk performa yang diharapkan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh semua guru bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian pada butir soal nomor 30 yang terakhir, apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Maka saya jawab adalah tidak. Karena elemen komponen bahasa yang padat secara konten gramatika namun kehilangan makna konseptualnya sebagai capaian komunikasi, hal ini tuh elemen keterampilan bahasa mungkin mudah dibaca ya, namun terlalu pendek, terlalu dangkal gitu ya kan, terlalu pendek dan dangkal lah, sehingga tidak memiliki makna konseptual yang memadai sebagai panduan kurikulum gitu. Hal ini malah sebaliknya pada lampiran keempat reformulasi capaian pembelajaran membuktikan bahwa kepadatan dan kejelasan bisa dicapai bersamaan, seperti mampu memahami dan menggunakan bahasa Arab lisan secara fungsional untuk berinteraksi dalam konteks sosial, keagamaan maupun akademik gitu ya kan, yang mana performanya itu ditandai oleh kejelasan penyampaian, empati terhadap mitra tutur, serta bertanggung jawab dalam komunikasi lisan. Hal ini rumusannya itu padat, jelas, dan kaya makna konseptual sekaligus. Nah, dari hal itu, maka interpretasi hasil dari CP Surat Keputusan Dirjen Pendis nomor 9941 tahun 2025 ini adalah hasil laporan aku sebagai berikut, yang mana evaluasi terhadap 30 butir soal kriteria CP Bahasa Arab dalam SK Dirjen ini tuh menunjukkan hasil yang cukup memprihatinkan ya teman-teman, karena dalam hasil laporan saya hanya 2 butir kriteria memenuhi sepenuhnya, sementara lainnya itu memerlukan revisi dan reformulasi yang mendasar. Artinya secara garis besar rumusan CP ini belum memenuhi standar kurikulum berbasis capaian pembelajaran atau OBE, Outcome Based Education, yang mana CP masih terlalu berorientasi pada daftar materi gramatikal, alih-alih menggambarkan kemampuan murid secara komunikasi yang nyata yang seharusnya hadir secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi yang bermakna. Malahan hal itu terjadi pada sebaliknya gitu. Maka dari itu menurut saya SK Dirjen ini masih memerlukan revisi secara reduksional dan konseptual yang signifikan. Syukran katsiran buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi, langsung saja drop di kolom komentar. And jangan lupa untuk like and subscribe. Ilaliko, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.